Eee, untuk seorang pejabat publik ya, yang selama ini mencitrakan bagaimana hubungan dengan pasangannya sepositif mungkin kepada halayak, ini kan pada akhirnya menjadi sebuah PR besar bagi dia dan pasangannya untuk tetap menjaga citra tersebut. Terlepas selalu di dalamnya mereka mengalami konflik, masalah gitu kan, mereka pasti berupaya sekali untuk memastikan bahwa mereka punya cara-cara yang cukup bijaksana, dewasa, untuk memastikan citra mereka tetap terjaga, gitu ya. Kalaupun nanti ada hasil-hasil yang sekiranya pastikan mereka sudah paham ya, sudah punya berbagai alternatif situasi yang mungkin nanti akan dihadapi gitu, baik sesuai harapan ataupun tidak sesuai harapan. Tapi mereka pastikan betul bahwa hal tersebut tidak merusak apa yang selama ini mereka bangun gitu, baik kinerja, citra gitu ya, maupun hal-hal yang selama ini mereka pertahankan dalam relasi pernikahan mereka. Bu, tapi kalau bisa digarisbawahi itu, apakah ini merupakan sinyal atau tanda bahwa dirinya ini masih tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Ridwan Kamil di tengah dugaan adanya hubungan spesial yang pernah terjalin gitu, Bu? Bagi pasangan yang pernah dikhianati atau tahu bahwa pasangannya melakukan kesalahan gitu ya, fatal dalam pernikahan, masing-masing kan sebetulnya punya pilihan apakah mereka mau tetap bertahan mendampingi dan menyelesaikan persoalan tersebut atau memilih untuk berpisah. Yang masing-masing pasangan ini pasti kan sudah tahu betul resiko seperti apa yang akan dihadapi dari pilihan tersebut gitu. Jadi kalaupun pada akhirnya Ibu Atalia memilih bahwa oke, saya ingin mendampingi suami saya dengan segala kesalahan ataupun masa lalu yang pernah dilakukan, ya itu pun bukan satu hal yang salah. Yang pasti beliau pasti sudah sadar betul resikonya seperti apa, bagaimana nanti kelak ke depan harus membangun kembali koneksi gitu ya, dan kepercayaannya kepada pasangan gitu. Kalaupun memilih berpisah pun itu juga bukan pilihan yang buruk, karena kembali lagi tiap orang pasti memiliki kadar kekuatan masing-masing yang hanya mereka yang paham lah gitu, mana yang harus dipilih untuk memastikan mereka juga bisa menjalani kehidupan pribadi ataupun pernikahannya kelak ke depan itu dengan lebih sehat dan lebih baik. Oke. Ya kembali lagi ya, ini kan memang mereka kadung di awal itu sudah mencitrakan atau dan mempublikasikan hubungan mereka gitu ya, relasi yang dibangun, bagaimana gestur-gestur yang mereka buat gitu, yang menunjukkan keharmonisan dan romantisme sebuah pernikahan. Ini kan betul-betul mereka tampilkan kepada halayak gitu ya. Jadi bahasa kasarnya mungkin jualannya mereka gitu ya, untuk memastikan bahwa orang-orang tetap memiliki penilaian dan ketertarikan lah terhadap mereka sebagai pejabat publik gitu. Tapi ya kembali lagi kan, dalam hati orang kita tidak pernah tahu apa sesungguhnya yang terjadi gitu. Hanya mereka berdua yang paham gitu. Saya melihatnya memang ini upaya-upaya yang mereka lakukan untuk memastikan bahwa tidak ada lagi hujatan ataupun penilaian-penilaian buruk yang pada akhirnya akan semakin memperkeruh mungkin hubungan atau permasalahan yang saat ini mereka hadapi. Dan itu boleh-boleh saja. Bu, tapi banyak sekali yang di komentar itu menyoroti terkait matanya, bahwa matanya nggak bisa dibohongi. Banyak yang bilang seperti itu gitu, bahwa dirinya kayak memendam luka dari video tersebut gitu. Itu gimana tuh, Bu, kalau dari lihat video yang tadi? Ya kan gini ya, kalau dilihat kan semua memang sepertinya baik Ibu Atalia maupun Pak Ridwan Kamil ini kan sama-sama tidak menampilkan ekspresi kebahagiaan yang lepas gitu ya. Jadi ya bisa jadi ya baik, masing-masing mereka paham betul bahwa ya kalau kita mau tertawa, apa yang mau kita tertawakan, toh saat ini kita sama-sama sedang menghadapi satu masalah yang cukup pelik gitu ya, yang keputusannya pun nanti pun akan cukup berdampak pada hubungan mereka ataupun bagaimana kelanjutan karir mereka ke depannya gitu ya. Jadi ya mereka betul-betul pada akhirnya lebih banyak menahan diri, mengendalikan diri, kontrol terhadap perilakunya untuk memastikan kalaupun kita menampilkan perilaku tidak berlebihan sampai mungkin nanti masyarakat menilai ini terkesan sekali dibuat-buat gitu ya.
kalaupun mereka menampilkan gestur-gestur romantisme, kelekatan hubungan itu yang mereka mungkin menilai bahwa ini masih cukup normal, masih cukup bisa diterima, masih tidak terkesan basa-basi ataupun fake gitu. Bu, tapi apakah harus Atalia ini terus memposting kegiatan kebersamaannya dengan Ridwan Kamil di media sosialnya sebagai bentuk dukungan Atalia terhadap Ridwan Kamil? Sebenarnya gini, satu hal yang terlalu dibuat berlebihan ini kan juga tidak akan memberikan dampak positif ya. Gitu. Kalau menurut saya ada baiknya untuk saat ini mungkin lebih banyak menahan diri. Kalau toh istilahnya permasalahan ini adalah permasalahan yang sudah dikonsumsi oleh banyak orang, karena nanti apapun yang ditampilkan ke media sosial ini pasti akan memberikan beragam penilaian, positif maupun negatif gitu. Ujungnya seperti apa juga kan semua mata seperti sedang menunggu akan seperti apa dan bagaimana gitu ya. Jadi hati-hati saja untuk memastikan bahwa setiap tindakan yang dilakukan saat ini betul-betul paham resiko dan dampak ke depannya seperti apa. Apakah aman memang untuk diri sendiri dan hubungan kelak, atau kalaupun memang dibuat-buat, kalaupun memang itu sesungguhnya ya posting sewajarnya, karena kembali lagi yang beliau adalah seorang pejabat publik gitu ya. Pastikan masyarakat juga kan hanya ingin melihat kinerja mereka, kompetensi mereka gitu ya, bukan lagi soal romantisme, bukan lagi soal permasalahan personal gitu ya, ataupun hubungan-hubungan yang pada akhirnya mereka juga atau masyarakat menilai bahwa ini sekedar hanya pencitraan semata. Bu, tapi kalau dalam case-nya kayak ada satu hubungan yang mungkin orang itu mengkhianati ya, mengkhianati pasangannya gitu, kiranya seberapa lama sih Bu untuk orang itu tuh bisa memaafkan atau mungkin bisa pulih kembali gitu? Oke. Untuk hubungan pernikahan di mana di dalamnya terjadi perselingkuhan gitu ya. Kalau ditanya kapankah ini akan pulih kembali, semua bergantung dari pasangan tersebut. Baik pelaku perselingkuhan maupun yang menjadi korban, apakah lalu sama-sama mau menunjukkan perubahan. Dalam arti untuk pelakunya, apakah ini betul-betul menunjukkan pertobatan gitu ya, perubahan yang ke arah lebih positif, betul-betul ingin meninggalkan kebiasaan perselingkuhannya ini gitu, karena itu sungguh bukan hal yang mudah gitu ya. Lalu untuk yang menjadi korban, apakah dari sikap pertobatan yang ditunjukkan oleh pelaku ini, si korbannya ini juga mau memberikan permaafan, mau menunjukkan respon-respon positif dari pertobatan yang dilakukan. Karena kalau korbannya juga tidak memberikan feedback positif, tidak memberikan kepercayaannya kembali, lalu apatis terhadap segala perubahan baik yang dilakukan oleh pelaku, maka kecil kemungkinan akan terjadi perbaikan di hubungan mereka. Karena ya itu tadi, dalam sebuah perselingkuhan ini kan yang dirusak apa sih? Kepercayaan gitu ya, komitmen. Nah ini yang jadi bukan lagi urusan pernikahan yang harus gimana, ini dulu yang harus dibangun, kepercayaan dulu, komitmen untuk memastikan rasa nyaman dan aman dari si korban ini betul-betul bisa terpenuhi, barulah kemudian bisa menjalin komunikasi, relasi, dan mungkin diskusi dan kesepakatan ke depannya gitu. Jadi prosesnya cukup panjang, dan ini bukan soal waktu, tapi bagaimana kualitas dari masing-masing untuk saling-saling menunjukkan feedback positif. Kalau bisa saya menyarankan dari kasus ini, harusnya mereka betul-betul merubah strategi mereka dalam membentuk reputasi dan citra mereka kepada halayak gitu ya. Kalau selama ini mereka mencitrakan diri mereka lebih dominan kepada bagaimana harmonisasi dan romantisme pernikahan yang mereka bangun selama ini, tapi kan lalu berujung ya situasi dan masalah yang saat ini mereka hadapi. Ini rasanya kalaupun dilanjutkan dengan cara-cara pencitraan yang sedemikian serupa, rasanya akan menjadi tidak efektif. Kalau saran saya, baiknya mereka mulai merubah dengan fokus pada menampilkan kinerja mereka, hal-hal yang kira-kira betul-betul mereka bisa tampilkan dari, kan saat ini mereka menjadi pejabat publik ya, apa yang mereka lakukan, putuskan, tindak tanduk maupun statement dan opini, saran yang mereka sampaikan kepada halayak itu betul-betul bisa berdampak luas dan positif.
Ini yang pada akhirnya mungkin bisa membuat masyarakat luas perlahan bisa sedikit menghilangkan atau menghapus image buruk atau permasalahan yang mereka hadapi saat ini gitu. Tapi kalau mereka tidak melakukan itu, kecil kemungkinan untuk reputasi dan penilaian masyarakat terhadap mereka ini akan berubah menjadi baik. Karena kembali lagi, masalah ini yang dihadapi saat ini sungguh sangat, menurut saya, mencoreng betul gitu apa yang selama ini mereka bangun. Karena saya yakin sebagian besar dari masyarakat menilai bukan karena reputasi mereka, tapi karena kembali hubungan mereka yang selama ini dipublikasikan secara berlebihan gitu. Jadi semoga beliau bisa mau memperbaiki strategi untuk memastikan reputasi dan pencitraan yang mereka bangun bisa lebih baik kembali. Oke. Kalau untuk Ridwan Kamil sendiri Bu, ya kiranya mungkin sarannya lebih ke bagaimana caranya dia itu untuk bisa meyakini dan mempertahankan hubungan rumah tangganya dengan Atalia sendiri gimana? Bagi Pak Ridwan Kamil saat ini kan hanya bisa dilakukan adalah betul-betul menunjukkan bahwa kalaupun memang ingin memperbaiki diri, hanya memberikan bukti-bukti ya, baik bukti-bukti kesetiaan, komitmen, dan lain sebagainya kepada keluarga gitu ya. Karena bagaimanapun untuk menumbuhkan kembali kepercayaan kepada Ibu Atalia juga bukan satu hal yang mudah gitu ya. Apalagi jika memang nanti ternyata hasil dari tes yang dilakukan positif menunjukkan bahwa anak tersebut adalah anak dari beliau gitu. Ini kan pasti akan punya dampak tersendiri gitu ya. Jadi untuk saat ini ya fokus saja pada permasalahan yang dihadapi, lalu betul-betul bergantung pada tujuannya lah gitu ya. Saya yang tahu tujuan kedepannya seperti apa nih hanya beliau sendiri gitu. Jadi betul-betul memastikan saya punya tujuan apa, ingin melakukan apa, fokus saja ke sana gitu ya. Dan yang pasti strategi pencitraannya memang harus dilakukan secara berbeda. Oke.